Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, saya Dita Rakai Samba Wisnu Brata SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Belitung. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi berdasarkan materi modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak, serta kaitannya dengan modul 1.1, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara berdasarkan model refleksi 4P yang akan menjabarkan peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Saya mencoba menuliskan koneksi antar materi modul 1.2 dengan pemahaman yang saya pelajari di modul 1.1 dan modul 1.2 ini. Fak atau peristiwa. Sebagai seorang guru, saya harus menuntun murid-murid saya dalam memilah dan menyaring informasi yang masuk sesuai dengan fase belajar murid. Tuntunan sebaik apapun, apabila tidak mempertimbangkan kodrat alam yang sesuai, maka murid akan sulit untuk dapat menggali bakat minat yang dimilikinya. Saya sebagai guru produktif di SMK harus memahami bahwa setiap anak mempunyai kodrat alam yang berbeda, sehingga memiliki perilaku, sifat, sikap, dan motivasi yang berbeda berdasarkan lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat di mana murid berada. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 pada refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara adalah bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, seorang guru tidak lagi memperlakukan murid sebagai objek pembelajaran, melainkan saya akan memperlakukan murid saya sebagai subjek pembelajaran. Sementara itu, pada modul 1.2, kami belajar bersama, berdiskusi, meluaskan wawasan kami mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Pada sesi ini, kami mempelajari tentang macam-macam konsep yang akan mendukung pada realisasinya profil pelajar Pancasila melalui peran aktif guru penggerak. Dari beberapa konsep tersebut, diantaranya adalah 1. Manusia tergerak. Dalam memahami ini, dibahas beberapa hal, misalnya kinerja otak atau Triune Brain, berpikir cepat, lambat, kebutuhan genetis atau 5 kebutuhan dasar manusia, serta tahap-tahap tumbuh kembang anak. 2. Manusia merdeka, bergerak. Dengan pembahasan antara lain memahami teori pilihan, motivasi intrinsik, profil pelajar Pancasila, dan nilai-nilai guru penggerak. 3. Menuntun kekuatan kodrat manusia, menggerakkan, yang meliputi bahasa tentang diagram identitas gunung es, lingkaran pengaruh, dan peran guru penggerak. Guru adalah manusia yang senantiasa berusaha untuk menggerakkan manusia lainnya. Oleh sebab itu, guru harus lebih dulu sadar bagaimana dirinya tergerak, kemudian memilih untuk bergerak, dan akhirnya menggerakkan manusia yang lain. Keterkaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah guru seharusnya mampu menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan cara menuntun murid-murid untuk dapat menggali potensi-potensi yang ada pada murid yang masih terpendam seperti teori gunung es, sehingga murid-murid mampu menemukan dan mengembangkan bakat minat yang dimilikinya. 2. Feeling atau perasaan. Setelah mempelajari modul 1.1, nilai-nilai dan peran guru penggerak, saya mendapatkan pemahaman yang luar biasa terkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, terutama pembelajaran yang berpihak pada murid. Selama ini, pemahaman saya, guru adalah sentral dalam hal pembelajaran murid baik di kelas maupun di luar kelas. Tetapi setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa peran guru sesungguhnya adalah menuntun murid-murid untuk dapat menggali potensi yang ada pada dirinya, sehingga murid mampu menemukan bakat minat yang dimilikinya. 3. Finding atau pembelajaran. Sebelum mempelajari modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, saya menganggap bahwa setiap murid memiliki kewajiban yang sama, yaitu mampu menguasai materi pelajaran yang saya sampaikan, dan tidak peduli mereka suka atau tidak suka. Dalam pembelajaran dituntut oleh capaian kurikulum sehingga tidak tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan terkesan monoton. Sekarang, saya menyadari bahwa ternyata murid-murid memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda, sehingga
diperlukan peran guru yang reflektif untuk menciptakan suasana belajar yang berpihak pada murid. Tugas saya sebagai guru adalah membimbing sehingga murid-murid dapat menggali potensinya serta menumbuh kembangkan bakat minat yang dimilikinya. 4. Future atau penerapan. Yang akan saya lakukan pada masa yang akan datang adalah 1. Berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain dalam rangka mengembangkan materi pembelajaran untuk dapat menggali bakat minat yang dimiliki murid. 2. Berkreasi dan berinovasi untuk menemukan model pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran yang saya ajarkan, serta kegiatan-kegiatan sekolah lainnya. 3. Melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, baik di kelas maupun di luar kelas, sehingga murid-murid merasa senang dalam belajar. 4. Selalu merefleksikan setiap kegiatan pembelajaran sehingga mendapat umpan balik tentang pembelajaran yang sudah diajarkan, baik dari murid maupun teman sejawat. Demikian paparan singkat saya mengenai koneksi antar materi modul 1.2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.